Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lihat rangkaian listrik yang rumit banget dan mikir gimana ya cara ngitung arusnya dengan presisi? Atau mungkin struktur jembatan yang kompleks. Nah, di balik semua itu, ada yang namanya sistem persamaan linear. Dan di pembahasan kali ini, kita akan bongkar dua metode paling ampuh buat menyelesaikannya. Eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Ini bukan sekedar teori ya, ini adalah toolkit utama kalian sebagai seorang insinyur. Oke, jadi begini nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari masalah rekayasa yang nyata, sebuah rangkaian listrik. Terus kita terjemahin itu ke dalam bahasa matematika, yaitu matriks. Setelah itu kita pelajari aturan mainnya, sebelum kita terjun ke dua metode andalan kita, Gauss dan Gauss-Jordan. Nggak berhenti di situ, kita juga bakal lihat gimana cara mengotomatiskannya di MATLAB, dan yang paling seru, kita akan balik lagi ke rangkaian awal buat lihat semuanya bekerja. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Gimana caranya mengubah masalah fisik menjadi sebuah model matematika yang bisa kita pecarkan. Jadi, ini dia tantangan kita. Sebuah rangkaian dengan beberapa loop, ada sumber tegangan, ada resistor. Pertanyaan besarnya, gimana kita bisa tahu persis berapa nilai arus yang mengalir di setiap kabel? Kalau kita coba-coba hitung manual satu persatu, wah, dijamin pusing dan gampang banget salah. Nah, inilah kenapa kita butuh sebuah metode yang sistematis dan bisa diandalkan. Dengan hukum Kirchhoff, semua kerumitan rangkaian tadi itu bisa kita sulap jadi satu persamaan yang elegan banget. AX sama dengan B. Inilah inti dari pemodelan matematis. Jadi, matriks A ini isinya adalah semua data resistor kita. Vektor X yang di tengah, nah itu misteri yang mau kita pecarkan. Harus I1, I2, dan I3. Dan vektor B di sebelah kanan adalah semua sumber tegangan yang ada. Semuanya terpetakan dengan rapi dan terstruktur. Nah, sebelum kita bisa ngoprek matriks ini, kita perlu tahu dulu apa saja langkah legal yang boleh kita lakukan. Langkah-langkah ini namanya operasi baris elementer, dan ini adalah fondasi dari kedua metode yang akan kita pelajari. Aturan mainnya cuma ada 3, tapi ini sakti banget. Pertama, penskalaan. Kita bisa mengalihkan satu baris atau satu persamaan dengan angka apapun, asal bukan 0. Kedua, pertukaran. Kita bisa aja menukar posisi dua baris. Dan ketiga, ini yang paling penting, eliminasi. Kita bisa pakai satu baris untuk menyederhanakan baris yang lain. Cuma dengan 3 jurus ini, kita bisa memecahkan sistem serumit apapun tanpa mengubah solusinya. Oke, sekarang kita bedah metode yang pertama, eliminasi Gauss. Anggap saja ini sebagai proses 2 langkah. Pertama, kita sederhanakan masalahnya, baru kemudian kita selesaikan. Langkah pertama, kita gabungkan semua informasi ke dalam satu papan permainan yang disebut matriks augmentasi. Kita ambil matriks koefisien A, terus kita tempelkan vektor konstanta B di sebelahnya. Kenapa? Biar setiap operasi yang kita lakukan ke A, otomatis kena juga ke B. Ini penting untuk memastikan persamaan kita tetap seimbang selama prosesnya. Nah, disinilah inti dari eliminasi maju. Tujuannya mengubah matriks ini jadi bentuk segitiga. Caranya, kita kunci baris pertama sebagai pivot atau patokan kita. Lalu kita pakai operasi baris yang ketiga tadi untuk menghabisi semua elemen di bawah pivot itu jadi 0. Lihat kan, elemen di kolom pertama, baris kedua, dan ketiga sekarang sudah jadi 0. Kita sedang menyederhanakan sistemnya selangkah demi selangkah. Dan setelah kita ulangi proses yang sama untuk baris kedua, inilah hasilnya, sebuah matriks segitiga atas yang rapi. Kenapa ini luar biasa? Coba deh lihat baris paling bawah. Itu sekarang jadi persamaan super sederhana. 0I1 ditambah 0I2 ditambah sekian I3 sama dengan sekian. Dari sini, kita bisa langsung dapat nilai I3. Sekarang, bagian yang paling memuaskan, substitusi mundur. Ini seperti menarik benang dari ujungnya. Kita mulai dari baris paling bawah buat dapat nilai X3. Begitu kita tahu X3, kita naik satu tingkat ke baris kedua untuk mencari X2. Dan setelah X2 dan X3 ada di tangan, kita naik lagi ke baris paling atas buat dapat X1. Seperti efek domino, semua solusi terungkap satu persatu. Beres. Oke, metode pertama sudah. Sekarang kita beralih ke metode kedua. Eliminasi Gauss-Jordan ini bisa dibilang versi lanjutannya Gauss. Dia lebih langsung, meskipun butuh kerja ekstra. Disinilah Gauss-Jordan mengambil jalan yang berbeda. Kalau Gauss tadi berhenti di matriks segitiga, Gauss-Jordan ini lebih ambisius. Dia nggak cuma menolkan elemen di bawah diagonal, tapi semua elemen di atas diagonal juga ikut dihabisi jadi 0. Tujuannya bukan lagi segitiga, tapi sesuatu yang lebih sempurna. Oh ya, dia juga memastikan setiap elemen di diagonal utama jadi angka 1. Dan inilah hasil akhirnya. Setelah proses eliminasi total, bagian kiri dari matriks augmentasi kita berubah menjadi matriks identitas. Cuma ada angka 1 di diagonalnya, sisanya 0 semua.
Dan disinilah keajaibannya. Lupakan substitusi mundur. Setelah semua kerja keras tadi, coba lihat kolom paling kanan. Nilai-nilai itu, ya itu jawaban kita. I1, I2, dan I3 muncul begitu saja, siap pakai. Inilah kekuatan Gauss Jordan. Solusinya tersaji langsung di depan mata kita. Jadi biar jelas, mari kita adu keduanya. Eliminasi Gauss tujuan akhirnya adalah matriks segitiga atas dan prosesnya butuh substitusi mundur. Sementara itu Gauss-Jordan tujuannya matriks identitas dan solusinya langsung dapat tanpa substitusi. Tapi ada harga yang harus dibayar. Gauss-Jordan itu butuh sekitar 50% lebih banyak operasi komputasi. Jadi ada plus minusnya. Tentu saja, di dunia nyata kita nggak mungkin menghitung ini semua pakai tangan kan? Mari kita lihat gimana caranya kita bisa mengotomatisasi proses ini pakai MATLAB. Kalau kita intip kode untuk eliminasi Gauss di MATLAB, logikanya itu persis seperti yang baru saja kita lakukan. Ada loop pertama yang tugasnya melakukan eliminasi maju, mengiterasi setiap baris pivot, dan menolkan semua elemen di bawahnya. Nah, setelah matriksnya jadi segitiga, loop kedua mengambil alih untuk melakukan substitusi mundur, menghitung solusi dari bawah ke atas. Ini benar-benar terjemahan langsung dari proses manual kita. Kode untuk Gauss-Jordan sedikit lebih kompleks. Di sini, loopnya bekerja lebih keras. Tidak hanya menolkan elemen di bawah diagonal, tapi ada langkah tambahan untuk menolkan elemen di atasnya juga. Di dalam loop yang sama, ada juga perintah untuk melakukan normalisasi, yaitu membagi seluruh baris dengan elemen pivotnya untuk mendapatkan angka 1. Lebih banyak kerjaan, tapi hasilnya solusi langsung. Oke, teori sudah, kode sudah. Sekarang saatnya pembuktian. Mari kita kembali ke masalah awal kita dan lihat hasil kerja keras kita. Kita akan selesaikan rangkaian listrik tadi pakai kode yang baru saja kita buat. Inilah bagian terbaiknya. Kita masukkan semua nilai resistor ke matriks A dan semua tegangan ke vektor B. Lalu, semua proses eliminasi dan substitusi yang rumit tadi cukup diselesaikan dengan satu baris perintah ini di MATLAB. Inilah kekuatan komputasi, mengubah kerjaan berjam-jam jadi sepersekian detik. Dan ini dia hasilnya. Vektor I sekarang berisi nilai-nilai arus yang kita cari sejak awal. Kita telah berhasil mengubah masalah fisik menjadi model matematika, menyelesaikannya dengan metode numerik yang kuat dan mengimplementasikannya dalam kode. Inilah kekuatan metode numerik dalam dunia rekayasa. Oke, sebagai rangkuman, ingat ya, bentuk AX sama dengan B itu sangat umum dalam rekayasa. Eliminasi Gauss adalah proses dua langkah, eliminasi maju, lalu substitusi mundur. Sedangkan Gauss-Jordan adalah proses satu langkah penuh yang langsung memberikan solusi. Di pembahasan berikutnya, kita akan melihat pendekatan yang sama sekali berbeda, yaitu metode iteratif seperti Jacobi dan Gauss-Seidel. Sebelum kita tutup, coba renungkan pertanyaan ini. Kalau kita berhadapan dengan sistem yang sangat besar, mungkin ribuan atau bahkan jutaan persamaan, kapan ya penghematan 50% operasi komputasi dari eliminasi Gauss menjadi jauh lebih penting daripada kemudahan Gauss-Jordan yang tidak perlu substitusi mundur? Pikirkan tentang skala, efisiensi, dan trade-off dalam rekayasa dunia nyata. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.